Halo teman-temanku Gemini, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Gemini di bulan September tahun 2021 ya. Bacaan ini sifatnya seperti biasa sangat universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi dengarkanlah readingan ini dari awal sampai akhir ya, dengan penuh kebijaksanaan. Oke? Selain itu aku juga mau menginformasikan jika kalian membutuhkan personal reading bersama dengan Kak Tere, silakan ya langsung chat aja via WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini gitu ya. Oke, siap-siap. Oke teman-teman Gemini, aku akan tarik dulu energi kalian, lalu aku shuffle ya kartu-kartunya. Oke, bagaimana asmara zodiak Gemini di bulan September? Wow, kartunya lompatnya jauh, sebentar aku ambil. Energinya lancar sekali ya, aku dapatnya nih. Oke. Bagaimana asmara zodiak Gemini di bulan September tahun 2021? Wow. Energinya lancar sekali ya. Wah, bagus. Oke. Oke teman-teman Gemini, aku lihat di sini di dalam energi utamanya kartu yang di tengah ya. Aku melihat kalian gitu ya. Dalam asmara kalian tuh sedang bingung, sedang galau, sedang ragu gitu ya, penuh keraguan gitu ya, atau bisa aku katakan kamu ragu sih sama perasaan pasanganmu atau seseorang yang kamu fokuskan di sini ya. Kamu merasa tidak yakin gitu loh dengan cintanya dia gitu ya. Cinta soalnya dianya tuh nggak meyakinkan gitu ya. Dia apa ya mas, menurut kamu dia tuh cintanya tuh masih meragukan hatimu gitu loh. Oke, seperti itu ya. Terus di kartu selanjutnya ya, di sini aku melihat gitu ya, salah satu dari kalian itu ada perbedaan usia. Yang satunya cukup matang gitu ya, yang satunya setengah matang. Oke, maksudnya ada perbedaan jauh yang cukup signifikan ya di sini. Memang kedewasaan tidak bisa dilihat dari usia gitu ya. Mungkin cara pandang, cara pemikiran kalian cukup berbeda di sini, sehingga perbedaan itu membuat batasan gitu ya, atau menjadi batasan bagi hubungan asmara kalian di sini ya. Yang satu maunya ini, tapi yang satu maunya itu. Yang satu mau ke kanan, yang satunya mau ke kiri. Padahal jalannya kan bisa lurus gitu ya. Butuh keluasan di sini ya. Keluasan dalam hubungan agar hubungan ini bisa satu arah gitu, bisa mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu masa depan gitu ya. Masa depan yang aku maksud di sini adalah pernikahan teman-teman ya, penyatuan gitu loh ya. Oke, di mana di salah satu pihak, entah pihak kamu atau pihaknya dia, itu masih berada dalam dua pilihan gitu ya.
dia atau kamu masih ada pilihan lain di sini, dan itu yang membuat dia ragu. Pada akhirnya kamu juga ragu juga, kamu juga bingung di sini dengan perasaan seseorang ini gitu ya. Bisa juga ini perasaan kamu gitu, kamu bingung terhadap perasaan kamu gitu ya. Oke, aku lihat di sini ada energi dari masa lalu ya. Energi Gemini di sini sangat kuat, energi udara ya, elemen udara. Ada Gemini, Aquarius dan Libra ya, zodiak terkuatnya ya. Oke. Orang di masa lalu yang datang kembali ini membawa keriangan di dalam hati kamu, dan juga dia mulai gitu ya membuka dirinya, membuka misteri-misteri yang ada di dalam hidupnya gitu ya, yang selama ini gitu ya dia tutupi dari kamu gitu ya. Kamu merasa gitu ya, jika ini memang kehadiran dari orang masa lalu, ada dua versi ya teman-teman, dengarkan yang baik. Versi yang pertama, jika memang ini tentang orang masa lalu yang hadir kembali dalam hidup kalian, dan kaliannya sudah memiliki pasangan, lah orang masa lalu ini gitu ya, energinya itu mendekat ke kamu, atau kamu dan orang masa lalu kamu tuh sudah berkomunikasi gitu ya. Dia mulai membuka dirinya gitu, apa yang dulu dia tutupi dia berusaha untuk ungkapkan semuanya kepada kamu gitu ya. Dia berusaha jujur, dan itu yang membuat hati kamu leleh lagi gitu ya, luluh lagi kepada dia. Akhirnya kamu bingung mau pilih pasanganmu saat ini atau orang masa lalu ini gitu ya. Bisa juga seperti ini versi keduanya ya, dengarkan baik-baik. Oke, ini misalnya bukan tentang orang masa lalu gitu ya. Di dalam hubungan kamu nggak ada pihak ketiganya. Mungkin seseorang ini yang kamu fokuskan, pasangan kamu ini, dia sepertinya gitu ya, kelihatannya itu banyak menutupi hal-hal gitu dari kamu gitu ya. Seakan-akan tuh kamu dari apa ya, seakan-akan kamu tuh sudah tahu gitu, gelagat dia tuh sudah mencurigakan gitu ya. Mungkin dia bukan tipe orang yang pintar berbohong atau menyembunyikan sesuatu, jadinya atau kamunya yang intuitif gitu ya, kamunya yang lebih peka gitu, jadi mudah ketahuan gitu, intinya seperti itu ya. Pokoknya ada dua versi, kamu cocokkan sendiri ya. Oke, di kartu selanjutnya. Oke, di sini aku melihat gitu ya, bahwa orang gitu ya, seseorang yang kamu fokuskan ini memang gitu ya, membuat kamu tuh merasa tidak nyaman dalam hubungan. Sifat atau sikapnya ini sangat dominan sekali gitu ya, maunya tuh dituruti gitu, tapi nggak mau nuruti kamu, kan repot itu kalau gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi aku lihat juga entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, itu juga males gitu. Bukan ya aku bisa katakan males atau sungkan untuk membicarakan bahwa kamu tuh jangan ego lah, kamu tuh jangan maunya tuh dituruti gitu loh. Aku kan juga mau, inginku tuh juga kamu turuti gitu loh, biar seimbang, biar adil gitu. Ini ada komunikasi yang juga tersendat gitu ya, ada ketidakberanian atau lebih baik ditahan gitu. Ada komunikasi yang seolah-olah tuh ditahan untuk menjaga perasaan pasangannya gitu ya, atau orang yang kamu fokuskan di sini. Dimana komunikasi yang tersendat itu membuat hati kamu tuh sakit sendiri, membuat jiwa kamu tuh lelah sendiri. Kamu seolah-olah mencambuk diri kamu sendiri ya. Kamu tuh harusnya bisa loh speak up, tapi kamu tuh nggak mau speak up. Jadinya apa? Dipendam, akhirnya batin kamu yang kena gitu ya, jiwa kamu yang nggak happy di sini ya. Ada perasaan yang janggal gitu, ada perasaan yang menggantung di sini ya.
karena tidak bisa dibicarakan atau tidak mau membicarakan. Mungkin salah satu pihaknya nggak mau dengerin, atau salah satu pihak atau kamunya lebih ingin menjaga perasaan pasangan kamu agar agar hubungan ini terlihat baik-baik saja gitu ya. Dan aku lihat gitu ya, hal ini kalau kamu nggak mau speak up gitu ya, kalau kamu semuanya sudah, biarlah waktu yang akan menjawabnya, atau biarlah waktu yang akan memberitahukannya. Nggak bisa seperti ini ya, kamu yang rugi sendiri loh ya. Tahan amarah, tahan emosi, tahan kejengkelan di sini, itu yang membuat diri kamu itu galau gelisah, nggak ada ketenangan di sini. Walaupun kamu punya pacar, walaupun kamu punya pasangan, kamu nggak bahagia ya buat apa gitu loh. Kan kalau kita tuh sudah masuk dalam hubungan dan komitmen, harusnya itu yang membuat kita happy adalah komunikasi dua arah gitu loh. Kamu komunikasi, dianya mau dengerin, dianya komunikasi, kamunya mau dengerin ya. Jadi aku lihat ini kerugian ini ke kamunya gitu, atau ke seseorang yang nggak mau speak up, lebih mengutamakan pasangannya, lebih mengutamakan orang yang difokuskan, agar mungkin ada ketakutan untuk kehilangan dia dan sebagainya gitu ya. Banyak alasan di sini ya. Ini tentang beban dan penderitaan secara mental gitu ya. Segala sesuatu yang tidak diungkapkan dengan baik akan menjadi beban di hati kamu, di mental kamu. Itu akan menjadi kepikiran, kamunya akan gak fokus dalam aktivitas kamu sehari-hari, dalam usaha, karir, dan keuangan kamu. Itu juga membawa dampak yang cukup serius di sini ya. Kamu moodnya itu seringkali berubah-ubah gitu ya, nggak menentu. Banyak sedihnya, banyak galaunya gitu ya. Kamu akhir-akhir ini kurang senyum gitu ya, kurang bisa menikmati hidup lah gitu. Walaupun kamu dengerin lagu-lagu yang happy, lagu-lagu yang bernuansa jatuh cinta misalnya, kamu tetap nggak bisa menikmati itu gitu sebagai sesuatu yang indah. Misalnya kalau kamu makan, kamu beli makanan itu sudah mahal-mahal rasanya. Kalau kamu makan waktu perasaan kamu baik, rasanya enak sekali gitu. Ketika kamu makan dalam kondisi kamu yang beban hati dan mental ini, kamu akan merasa makanan itu hambar atau nggak enak gitu loh ya. Jadi yang rugi kan ke kamu sendiri gitu loh. Makanya kamu harus usaha gitu ya untuk berani speak up, berani berbicara, berani mengekspresikan perasaan kamu lewat kata-kata yang baik gitu ya. Itu kan pasangan kamu masih bisa diajak bicara toh, dia punya telinga ya, punya dua telinga dan telinganya masih normal, ya ajak bicara aja gitu loh ya. Nggak usah pakai emosi juga gitu ya. Bicaranya dari hati ke hati gitu ya. Oke ya. Kalau kamu terus pendam hal ini ya, ini ada jam TikTok sih kan gitu ya kan. Jam ini terus waktu ini akan terus berlalu meninggalkan kamu. Kamu mau speak up, kamu nggak mau speak up, waktu akan terus berlalu dan semakin meninggalkan kamu gitu loh. Waktu akan meninggalkan kamu dan kamunya masih berkutat gitu dengan beban dan penderitaan kamu sendiri yang mungkin kamu buat sendiri karena kamu banyak takutnya di sini, banyak pertimbangannya gitu. Dan pertimbangannya itu adalah berasal dari ketakutan, kegelisahan kamu sendiri akan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi jika aku speak up. Padahal kan belum tentu terjadi ya, kemungkinannya ada, tapi kan belum tentu semua apa yang ada di pikiran kamu, ketakutan, kegelisahan kamu itu terrealisasi gitu loh ya. Jadi aku katakan di sini, jangan takut gitu ya. Kalau kamu nggak salah gitu ya,
Kalau dia yang pelakunya ya speak up aja, aku nggak suka kamu gini gini gini, aku merasa nggak nyaman jika kamu seperti ini, aku mengharapkan kamu untuk ini, jelaskan aja gitu loh ya. Jangan takut ya, walaupun kamu perempuan atau laki-laki, ungkapkan aja, nggak apa-apa gitu ya. Kan kamu mengawali hubungan ini dengan baik-baik toh. Jika memang ada kendala, ya dibicarakan dengan baik-baik, daripada kamunya itu meragu sendiri, galau sendiri, nggak ada penjelasannya gitu. Kalau kamu speak up, itu kan nanti kamu dapat penjelasan toh gitu loh ya, tentang apa sih gitu, alasan dia seperti itu. Jadi kamunya nggak galau lagi Bu ya, hati kamu lebih ringan, mental kamu lebih tenang gitu ya. Karena di sini ada the tower ya, menara ini, kartu menara ini, kalau kamu gitu ya nggak mau speak up, nggak mau membicarakan ini dengan baik gitu ya, maka yang akan terjadi yaitu suasana hubungan kamu itu akan nggak harmonis gitu ya, penuh dengan gesekan-gesekan gitu. Gesekan kecil bisa jadi gesekan yang besar gitu ya, dan itu akan membuat hubungan ini bukan berakhir pada happy ending ya, tapi sebaliknya ya. Aku nggak mau katakan itu, kamu sudah paham ya apa yang aku maksud. Dan ini juga akan, kalau kamu nggak mau membicarakan semua ini dengan pasangan kamu, apa yang menjadi janggalan di hati kamu, maka itu semua akan membuka ruang-ruang yang kosong gitu ya, sekat-sekat dalam hubungan kalian untuk pihak ketiga di sini. Jadi hati-hati ya, aku sampaikan seperti itu teman-teman Gemini. Oke, siap? Oke. Kita akan lihat dari energi kartu selanjutnya ya. Entah kenapa aku membacakan readingan kalian tuh sangat semangat sekali, walaupun energinya agak seperti ini gitu ya. Oke, ini ada 2 kartu yang terbuka ya. Oke, di kartu power ini ya, aku melihat memang kamu tuh butuh gitu ya, butuh keberanian gitu untuk melawan rasa takutmu. Jadi kamu harus lawan rasa takutmu agar hubungan kalian gitu ya kedepannya akan semakin lebih baik, bukan sebaliknya ya. Jangan kamu berkutat sendiri pada pemikiran kamu gitu, pada hal-hal yang belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Jadi jangan bermain di pikiran kamu sendiri atau di prasangka kamu sendiri. Kamu harus cari kebenarannya dengan membicarakan semua hal-hal yang membuat kamu janggal terhadap pasanganmu ini kepada dia gitu loh. Jangan jangan terlalu juga membuka ruang-ruang gitu ya untuk kamu mendengarkan gonjang-ganjing atau gosip-gosip tentang pasangan kamu dari orang-orang di sekitar kamu, karena orang-orang di sekitar kamu ataupun orang-orang terdekat kamu belum tentu itu memiliki niat baik gitu dalam hubungan kamu dan dia gitu kan. Kita nggak pernah tahu niat hati orang bagaimana ya. Oke. Kita lihat di kartu selanjutnya. Wow, ya. Oke, di kartu ini aku melihat bahwa kamu perlu membebaskan diri kamu ya dari segala belenggu-belenggu kegalauan hati kamu gitu ya. Dimana kamu di sini butuh kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran kamu ya, mengekspresikan rasa kamu di sini. Jangan apa-apa dipendam sendiri gitu ya, nggak bagus itu. Kalau apa gunanya pasangan jika semuanya harus ditanggung sendiri toh ya. Jadi kamu harus berpikir ulang gitu loh, apa sih tujuan kamu berhubungan dengan seseorang itu gitu loh ya. Jadi kalau kamu sudah tahu tujuannya, akan lebih mudah gitu loh untuk membicarakan segala sesuatunya gitu ya. Iya, di sini kamu merindukan kasih sayang dia. Kamu sudah merasa bahwa kamu sudah lama nggak disayangi.
atau dia sudah jarang berkata I love you, I miss you kepada kamu. Ya kamu merasa kurang intim gitu ya, atau kurang apa ya, bermesraan gitu ya. Mungkin kemesraan diantara kalian tuh sudah mulai memudar gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lihat kembali di kartu selanjutnya. Wah, kartunya keluar banyak, tidak aku ambil ya, takutnya nggak valid gitu. Aku kan mau berikan readingan yang terbaik toh untuk teman-teman Gemini khususnya di sini. Oke, di kartu selanjutnya ada perasaan ya di dalam diri kamu atau di dalam diri dia di sini yang mulai hambar, yang mulai merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak diperhatikan gitu ya. Ada perasaan seperti itu, dimana gitu ya kamu ingin sekali jika memang hubungan ini sudah tidak bisa kamu apa ya pertahankan gitu ya, atau dianya sudah nggak bisa dipertahankan, kamu ingin pergi gitu dari hubungan ini. Walaupun kadang-kadang kamu tuh juga merasa sayang, merasa berat untuk meninggalkan diri kamu dalam hubungan ini gitu ya. Aku melihat seperti itu. Ada hasrat terdalam kamu untuk bisa gitu hubungan ini kembali nyaman seperti dulu gitu ya. Dimana gitu ya kamu seringkali itu termenung, terdiam, mengingat gitu ya, teringat oleh masa-masa indah bersama dia gitu ya. Kamu sering menangis gitu ya, sering meneteskan air mata ketika mengingat dia, dan kamu waktu dulu itu bahagia sekali, mesra sekali, tidak seperti saat ini gitu ya. Banyak kenangan-kenangan yang muncul di sini ya, dan aku lihat ya butuh ya pengorbanan, butuh pengorbanan. Yang aku maksud di sini adalah butuh kesabaran kamu yang sangat luar biasa di sini untuk bisa gitu ya mengimbangi dia gitu ya. Aku lihat memang ini tentang perbedaan kedewasaan yang membuat hubungan ini tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Kamu harus lebih sabar menghadapi pasanganmu yang mungkin egonya masih tinggi ya, masih childish ya, kurang bisa melihat hubungan sebagaimana adanya gitu ya, masih hubungan ya untuk happy aja, have fun aja, tapi kan nggak seperti itu gitu ya. Jadi kamu di sini harus lebih sabar. Apakah kamu bisa gitu ya melatih kesabaran kamu kembali dan bertahan dalam hubungan ini? Jika memang kamu sudah tidak bisa lagi, ya move aja gitu ya, jangan terlalu memaksakan di sini, karena yang rugi itu kamu sendiri loh ya. Aku di sini hanya bisa mengingatkan. Oke, ini ada energi Sagittarius ya, elemen apinya cukup kuat, tapi yang kencang energinya Sagittarius di kartu pertama ya. Oke, energi Sagittarius ini mau bicara gitu ya. Kartu Sagittarius ini mau bicara seperti ini loh, bahwa kamu tuh harus melihat gitu ya kondisi kamu dulu. Apakah kamu tuh masih bisa bertahan dalam hubungan ini ya. Jadi kamu harus melihat gitu
kekuatan gitu ya, atau kemampuan diri kamu untuk, terutama kemampuan hati kamu, kemampuan mental kamu untuk tetap berada dalam situasi hubungan ini gitu ya. Jadi kamu harus tanya dulu ke diri kamu, apakah aku kuat gitu, apakah aku bisa lebih sabar menghadapi pasanganku ini. Itu pertanyaannya, dan kamu harus temukan jawabannya ya. Oke, ada energi udara di sini, elemen udara. Yang kencang adalah energi dari Aquarius ya. Kartu Aquarius ini mau bicara untuk kamu gitu ya. Kamu harus bisa melihat situasinya. Kamu harus bisa melihat situasinya itu dengan baik, dengan objektif, jangan subjektif. Bedanya apa, Kak? Kalau kamu melihat dengan objektif, kamu melihat dengan pikiran kamu yang terang, pikiran kamu yang benar gitu ya, dengan logika kamu ya. Jangan hanya menggunakan rasa kamu ya. Kalau kamu terus menggunakan rasa kamu tidak akan tahu apakah kamu sanggup berada dalam hubungan ini atau enggak gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya ya, ada kartu Quieter Moon ya di sini. Oke, kartu ini ingin berbicara seperti ini, bahwa dalam suatu hubungan yang penting itu adalah komitmen ya. Kamu harus pertimbangkan juga apakah pasangan kamu di sini bisa bisa berkomitmen atau enggak, bisa memberikan kamu komitmen atau enggak, atau dia bisa komit atau enggak, dia bisa bukan mengkomitkan ya, dia bisa komit atau enggak ke diri dia sendiri untuk bisa lebih setia mungkin ke kamu. Kalau dianya seorang player di sini, seorang jiwanya masih suka berpetualang gitu, kamu harus pertimbangkan tentang komitmen di sini. Oke? Ya, ada mutable moon di sini ya. Apapun di kartu ini ingin berbicara seperti ini gitu ya. Apapun perasaan kamu ya, gejolaknya tuh seperti apa dalam hubungan ini, kamu harus tahu batas kemampuan kamu untuk mengatasi gelombang-gelombang di dalam hubungan kamu ini. Kalau kamu sanggup, maju. Kalau kamu nggak sanggup, mundur ya. Jadi jangan memaksakan ego kamu, memaksakan rasa kamu, karena kamu yang rugi sendiri nanti, bukan dia ya. Kamu itu layak untuk happy, kamu layak untuk berada di tempat yang baik gitu ya. Kamu layak untuk dihargai sebagai pasangan gitu ya. Kamu layak untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik gitu ya, yang sesuai gitu, yang selaras dengan diri kamu gitu ya. Jangan mengorbankan diri kamu, jangan mengorbankan hati dan mental kamu untuk seseorang yang mungkin tidak worth it untuk menerima semua itu. Jadi kamu harus gitu ya merenungkan semua itu dengan baik, dengan pikiran yang bijaksana, dengan pandangan yang terang ya. Oke, seperti itu. Kita lihat di kartu yang terakhir, ada pesan semesta untuk kamu tuh apa dalam hubungan ini ya. Wow, ada yang keluar. Entah kenapa energinya lancar sekali ya. Oke. Mungkin di sini ya, kamu butuh bersentuhan dengan alam. Mungkin kamu itu seorang yang menyukai alam atau pencinta alam. Karena COVID, karena pandemi, jadinya kamu saat ini sering di rumah gitu ya, tidak sudah jauh gitu ya dari alam gitu. Mungkin kamu butuh bersentuhan, butuh sentuhan-sentuhan alam. Mungkin kamu bisa melihat gitu ya pemandangan, atau tak pergi ke taman melihat yang hijau-hijau gitu ya. Atau kamu mungkin di sini juga butuh relaksasi gitu ya. Mungkin berendam dengan air hangat juga bisa di sini ya.
Aku lihat di sini dari kartu ini pesan semesta untuk kamu tuh, kamu harus relax dulu teman-teman. Kamu harus merasa nyaman dulu dengan diri kamu, baru kamu bisa melihat segala sesuatunya ya dengan bijaksana. Kalau kamunya nggak nyaman dengan diri kamu, bagaimana kamu tahu apa yang kamu mau? Ya, seperti itu. Oke. Di kartu selanjutnya ada kartu manifestasi, ya. Kartunya ungu-ungu semua. Ini berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan spiritualitas, hubungan kamu dengan Tuhan kamu di sini, dengan alam semesta ini. Kamu harus mengirimkan gitu ya, atau mengafirmasikan ya energi-energi positif kamu. Agar apa? Agar apapun keinginan kamu gitu ya bisa terrealisasi, energinya tuh cepat gitu, cepat dikabulkan lah, inti sederhananya seperti itu ya. Jadi kamu tuh harus berusaha ya, belajar untuk bisa mengafirmasikan energi-energi positif kamu dengan berbicaralah yang baik, berbicaralah yang positif gitu ya. Kamu di dalam doa ibadah kamu ungkapkan gitu ya, apa yang menjadi keinginan terdalam kamu, hasrat kamu yang selama ini kamu tidak bisa ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Aku yakin setiap dari kita pasti ada harapan yang tidak bisa kita katakan kepada sesama kita, tapi bisa kita katakan pada Tuhan kita gitu ya. Dimana doa yang tulus, doa yang baik akan gitu ya membawa realisasinya tuh lebih cepat gitu dalam wujud-wujud nyatanya gitu ya. Oke, jangan khawatir ya, bahwa Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan itu maha untuk mendengar, Tuhan itu maha pendengar gitu ya. Jadi tidak ada doa yang nggak terwujud sebetulnya. Doa yang nggak terwujud itu adalah doa yang mungkin kurang dimanifestasi, kurang diafirmasikan dengan baik, jadi energinya tuh lambat gitu ya untuk menjadi kenyataan. Menurut Kak Tere gitu ya, semua doa tuh bisa terkabul kok, semua doa tuh dikabulkan, tapi energinya kadang kala tuh cepat dan lambat, sangat lambat gitu. Makanya kita harus berusaha untuk mengirimkan sinyal-sinyal positif pada Tuhan, pada alam semesta ini ya. Dan pesan semesta selanjutnya untuk kamu di sini jangan banyak sendirian ya. Kamu lebih bisa membuka diri kamu gitu ya untuk bersosialisasi dengan saudara-saudara kamu, dengan teman-teman kamu, komunitas kamu ya. Jangan pernah merasa sendiri. Kalau kamu sendirian di sini kamu mudah galau. Jadi kamu tuh tipenya harus ditemani gitu. Kalau nggak ditemani, pikiran kamu sudah kemana-mana. Ingat-ingat yang sedih-sedih, ingat-ingat yang dulu-dulu yang menyakitkan ya. Jangan. Kamu harus berkumpul dengan banyak orang di sini. Tapi pesanku, filter ya, jangan teman yang tidak benar gitu ya, tidak baik gitu ya. Jangan teman yang sesat gitu ya. Berkumpullah pada orang-orang yang memiliki energi atau vibrasi yang baik, yang positif, yang akan membawa kamu itu pada semangat gitu ya, bukan patah semangat gitu ya. Oke. Di sini ada kartu manifestation gitu ya. Kamu diharapkan untuk bisa gitu ya, lebih pandai, lebih pinter gitu ya untuk memanifestasi harapan-harapan kamu dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Karena aku merasa ketika kamu bisa memanifestasikan gitu ya harapan kamu dengan baik, maka itu akan cepat berbuah menjadi sebuah kenyataan yang sangat indah dan membahagiakan kamu ya. Dan yang selanjutnya, pesan semestanya adalah kamu diminta untuk melindungi gitu ya, melindungi diri kamu, melindungi
keinginan kamu, harapan kamu, melindungi harapan kamu ya, yang tepatnya seperti itu. Jadi selain kamu melindungi diri kamu, kamu juga harus melindungi harapan kamu. Jadi seperti ini Kak Tere contohkan. Kamu harus melindungi diri kamu. Maksudnya gimana Kak Tere? Maksudnya seperti ini, kamu gitu ya, harus memberikan batasan ya kepada orang-orang yang mau hadir dalam hidup kamu. Jadi kamu harus pakai filter gitu loh ya. Jangan semua orang diterima di dalam lingkar hidup kamu ya. Kamu harus bijaksana di sini melihat situasi, kondisi dan siapapun gitu ya yang ingin kamu ajak untuk masuk ke dalam lebih dalam ke dalam hidup kamu gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu tuh memiliki potensi, peluang untuk mudah disakiti oleh orang lain karena kamu di sini mungkin terlalu baik hati atau terlalu polos gitu ya. Kamu diminta untuk lebih jelas melihat situasi dan kondisi saat ini itu seperti apa gitu ya. Terutama situasi dan kondisi di sosial kamu, di sekitar lingkup kehidupan kamu di sini ya. Yang selanjutnya tuh tentang melindungi harapan kamu gitu ya. Ketika kamu memiliki angan, memiliki harapan, memiliki cita-cita, jangan suka digembar-gemborkan ke orang-orang di sekitar kamu, terutama orang-orang yang mungkin tidak suka gitu ya, atau bermuka dua gitu ya. Kadang di hadapan kamu baik ya, tapi di belakangnya nggak baik gitu ya. Jadi ketika kamu tidak bijaksana gitu ya, mengungkapkan atau membicarakan, aku cita-citanya seperti ini, harapanku nanti bulan depan seperti ini. Iya, kalau dia itu mau jadi support system kamu yang baik. Kalau dia itu memiliki niat yang gak baik, dia akan berusaha untuk mencari cara untuk menggagalkan harapan kamu. Jadinya kamu mau happy, tersandung lagi ya, tertunda lagi bahagiamu ya. Jadi kamu diharapkan untuk lebih bijaksana lah ya. Kamu harus memikirkan, melihat dulu dirimu sendiri, baru kamu melihat lingkungan sosial kamu di sini ya. Di kartu terakhir pesannya untuk kamu, jangan galau ya, apalagi kalau ini sudah menjelang malam, menjelang waktu beristirahat ya. Lebih baik daripada kamu galau ketika kamu mau tidur gitu ya, lebih baik waktunya digunakan lebih banyak untuk berbincang-bincang pada Tuhan gitu ya. Jadi ketika perasaan galau itu muncul teman-teman, usahakan kamu mencari kesibukan atau bisa mengalihkan gitu ya rasa galaumu pada hal-hal yang mungkin lebih positif, misalnya berdoa, mendengarkan musik, atau nonton YouTube ya. Tapi nonton YouTube-nya yang positif, jangan yang negatif atau berbau kesedihan gitu ya, kegalauan, nanti kamunya ikutan gitu. Karena aku di sini melihat kalian adalah orang-orang yang sangat sensitif, sangat perasanya sangat tinggi ya. Oke, ini aja readingannya dari Kak Tere. Semoga membawa manfaat bagi kalian semua yang menonton readingan ini ya. Salam bahagia dari Kak Tere dan bye-bye semuanya.